Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat Pak Guru. Alhamdulillah, baik Pak Guru, sehat Pak Guru. Alhamdulillah, dan alhamdulillah juga hari ini kita bisa ketemu lagi di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 11 dengan keadaan sehat. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Siapa Guru? Kita bisa baca bersama doanya. Mari kita baca bersama. Baik, alhamdulillah, semoga dengan doa tadi Allah semakin memberi ridho pada kita semua. Amin Allahumma. Amin. Ini anak-anak, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran semua hadir ya? Atau kemarin satu yang masih sakit, Mbak Aisyah? Ya. Iya Pak. Oh ya, kita doakan semoga untuk pertemuan berikutnya. Iya, semoga pertemuan berikutnya juga diberi kesehatan, bisa belajar bersama kita. Amin. Amin, amin. Nah, ini kayaknya masih kondisinya lemes, belum bangun dari tidurnya ya? Oh sudah. Ini enggak lemes ini, Waduh, yang tidur langsung sudah enggak? Sudah Pak itu. Baik, dan untuk agar kita semakin semangat, ini Pak Guru coba memusatkan konsentrasi kita. Di layar sudah tampil itu ada warna ya? Ya. Kita explain dulu, kita langsung jawab bersama-sama warna apa gitu ya. Nanti yang salah dapat hadiah nanti. Ini warna apa? Kuning. Kuning. Merah ya? Merah. Oke, merah. Ayo persiapan Mas Dwi, awas. Ini warna merah. Ingat-ingat ya. Kemudian warna yang kedua, kuning. Biru. Kuning. Ayo hati-hati. Benar. Kuning. Terus ini? Hijau. Biru. Hati-hati, jangan terkecoh dengan tulisan. Kemudian biru. Hijau. Baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan ini tadi kita bisa bersama-sama memusatkan konsentrasi. Nah, berikutnya agar kita lebih semangat sebagai warga negara yang baik, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Ada Bagimu Negeri, semua hafal ya? Ayo bersama-sama kita nyanyikan saja. Bagimu negeri jiwa raga kami. 1, 2, 3. Padamu kami berjanji jiwa raga kami. Oke, terima kasih. Semoga mampu membawa semangat kita untuk belajar bersama sehingga menjadi generasi yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara. Amin Allahumma. Amin. Ya Pak. Baik, ini sebelum kita awali dengan pembelajaran kita, ini sebenarnya Pak Guru punya video renungan, bisa dilihat. Tampil belum? Nah, baik. Kita lanjut saja materinya. Namun sebelumnya Pak Guru pengen bertanya, pertemuan sebelumnya masih ingat kita membahas tentang apa? Masih Pak. Ya, yaitu tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Dan hari ini nanti kita akan berbicara terkait dengan hal itu, namun kita fokuskan dulu dari yang pertama yaitu khutbah. Nah, setelah pembelajaran ini nanti diharapkan kalian bisa menganalisis definisi khutbah, kemudian juga mampu merangkum ketentuan pelaksanaan khutbah. Kemudian yang ketiga, mampu mendesain peta konsep tentang ketentuan khutbah. Jelas anak-anak ya? Jelas ya? Jelas Pak Guru. Jelas Pak Guru.
Ini sebenarnya Pak Guru juga ada videonya tentang materi khutbah, tapi karena tadi videonya agak terkendala, maka kita langsung saja kita lihat dalil dulu. Kaitan dengan dalil tentang khutbah. Mungkin ini bisa minta tolong salah satu membaca baik hadis maupun ayatnya. Yang hadis siapa dulu ini? Saya Pak Guru. Oh iya, Mas Imam ya. Oh iya, silahkan. An Abdillah bin Amru anna Nabiya sallallahu alaihi Ditunjuk wasallam saja, Pak. qala balighu anni walau ayah. Ya, artinya Mas Imam? Artinya adalah dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Iya, terus kemudian yang ayat Quran dulu kita lanjut. Siapa yang berani membaca? Saya Pak Guru. Oh iya, Mbak Siti Homsatun, silahkan. Saya Pak Guru. Iya, Siapa ini? ya Mbak Siti Homsatun saja dulu, nggak apa-apa, nanti gantian. Nggak usah berebutan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Iya, bagus. Mungkin ini yang artinya gantian Mbak Ulia ya. Mbak Ulia silakan dibaca. Baik Pak Guru, artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeluruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sudah Pak Guru? Oh iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk teman kita semua tadi. Iya, anak-anak, dari penjelasan tadi, dari beberapa dalil yang dibaca oleh teman-teman tadi bisa mengantarkan pemahaman, sebuah pemahaman kepada kita bahwasanya pada dasarnya setiap individu muslim itu diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya ini tentunya. Nah, sebagai seorang siswa atau peserta didik seperti kalian itu juga dianjurkan, disarankan agar bisa menjadi duta-duta dakwah pada nantinya, agar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sesuai ayat yang dibaca teman kalian tadi betul-betul bisa kita wujudkan bersama. Itu anak-anak ya. Jadi Pak Guru. Iya, kalau sudah sekarang kita bisa perhatikan bersama Ya, Pak Guru. mulai dari pengertian khutbah. Bisa terlihat di situ? Bisa Bu? Bisa Bisa? Pak Guru. Iya. Khutbah ini berasal dari kata khotoba yahtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, khusuf, wukuf, dan nikah. Sedangkan menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah, dan seterusnya. Khutbah ini diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat takwa, dan doa. Nah, khutbah itu juga diartikan menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Atau kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Sampai sini jelas?
Jelas, Pak Guru, Pak. Ya tadi saya boleh berkhotbah nggak Pak Guru? bagaimana? Saya boleh berkhotbah nggak? Oh, kamu pengen berkhotbah? Iya. Nanti kita bahas di pembahasan yang lain. Nanti di Pak Guru. pertemuan berikutnya hal-hal semacam itu akan kita kaji lebih dalam. Siap Pak Guru. Ya. Terus ini kita lihat dulu. Khotib itu apa Pak Guru? Iya, Khotib Pak Guru. termasuk tadi khotib yang disebut khotib sesuai yang kita jelaskan di pengertiannya tadi adalah orang yang melaksanakan khotbah. Kita mulai juga dari pengertian yang berikutnya tentang syarat khotib. Iya. Bisa dilihat. Iya Pak Guru. Yang pertama harus beragama Islam, kemudian balik, berakal sehat, mengetahui tentang agama. Nah, hal-hal yang harus dimiliki khotib, dia harus memiliki akidah yang benar agar tidak terjadi kesalahan. Termasuk dia juga harus memahami fikih agar kajian yang disampaikan tadi nanti tidak menyesatkan kepada para pendengarnya. Kemudian memperhatikan keadaan masyarakat, harapannya tepat guna apa yang disampaikan oleh seorang khotib. Kemudian khotib itu juga harusnya orang yang soleh. Kemudian cara kedua khotbah, ini khotbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Ini khotbah untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian khotib duduk di antara dua khotbah, suara yang keras dan jelas, dan kemudian tertib. Jelas anak-anak? Jelas. Pak Guru. Kemudian sunnah khotbah, ini beberapa hal sudah Pak Guru siapkan semuanya di dalam video tadi sebenarnya, tapi karena ada dalam video tidak bisa diputar, maka ini kita coba bacakan dulu. Yang nanti mengantarkan aktivitas pembelajaran dengan metode yang akan kita laksanakan adalah marketplace activity. Jadi nanti ada semacam kegiatan menjual dan membeli informasi dari informasi yang dipelajari oleh masing-masing kelompok. Itu ya. Ini sunnah khotbah sudah terbaca semuanya. Sudah? Sudah Pak Guru. Ya, kemudian kalau sudah kita lanjut rukun khotbah. Mungkin bisa sambil dicatat poin-poinnya. Rukun khotbah yaitu mulai membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khotbah, kemudian berdoa pada khotbah kedua. Contoh teks mubazirnya ini kurang lebih seperti ini. Ini bisa minta tolong dibaca yang dua baris saja berani ya, baris 1 dan 2. Mungkin Mas gantian Mas Dwi Harseno ya. Ya Pak. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatun lil muhtadin. Oke, bagus sekali, termasuk intonasinya itu sudah seperti khotib beneran ya. Saya doakan semoga nanti ilmunya bermanfaat jadi seorang khotib, Mas Dwi ya. Amin. Amin. Baris kedua dan ketiga, Amin. ini bisa minta tolong gantian ini Mas Imam ya. Coba dibaca. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinir Rasul al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bagus sekali. Terus baris yang terakhir coba gantian Mas Rudi yang membaca. Qala Allah Ta'ala fa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, terutama yang membaca tadi. Itu anak-anak ya. Jadi contoh teks khotbah itu rukun-rukunnya yang harus dibaca ada contoh seperti tadi. Nah, ini kemudian yang perlu dipahami berikutnya adalah tentang jenis khotbah. Ada beberapa jenis khotbah. Yang pertama khotbah Jumat. Ini jelas khotbah yang dilaksanakan pada pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian khotbah Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian khotbah berikutnya ada khotbah gerhana matahari dan rembulan, dilaksanakan saat gerhana tentunya. Terus khotbah nikah, pelaksanaan pada saat menjelang ijab kabul pernikahan. Kemudian khotbah Arafah lah, yang kebetulan ini kita mau masuk sudah masuk waktu haji ya, yang nanti tanggal 9 Dzulhijjah ini ada khutbah yang dibacakan pada saat jemaah haji berada di padang Arafah. Nah, kemudian anak-anakku bisa menyimak, ini ada contoh-contoh, beberapa contoh pelaksanaan khutbah, mulai dari khutbah gerhana matahari, khutbah hari raya, khutbah Jumat, khutbah Arafah, khutbah nikah. Itu contoh-contoh khutbah. Jelas sampai sini anak-anakku? Jelas, Pak. Jelas? Oke, kalau jelas ini berikutnya Pak Guru, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yang dimana kelompok ini nanti masing-masing terdiri dari 3 orang, salah satu orangnya sebagai istilahnya penjual dan yang lainnya sebagai pembeli informasi. Nah, tugas dari masing-masing kelompok ini nanti semuanya mengidentifikasi, merangkum semua pengertian terkait dengan khutbah yang nantinya oleh seorang penjual yang ditunjuk tadi, masing-masing kelompok memperjualbelikan ke kelompok yang lain. Ada aktivitas menjual informasi. Sementara yang tidak bertugas sebagai penjual itu berarti menjadi pembeli. Itu nanti berarti yang bertanya atau mungkin menyanggah, ada yang tidak sepaham, itu silahkan dilakukan di situ. Jelas anak-anak ya? Nah, untuk aktivitas ini sudah jelas? Jelas Pak Guru? Ya udah, kalau sudah jelas ini aktivitas ini kita beri waktu kurang lebih 15 menit saja cukup ya. Ya, Pak. Siap Pak Guru. Pak Guru, cukup. Iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini sudah Pak Guru siapkan tadi tugasnya di masing-masing. Boleh dilihat di grup WA-nya atau di Classroom tadi Pak Guru juga sudah kirim nanti materinya tentang apa, silahkan itu yang didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Sudah selesai? Ya, tadi kelompok 1 kalau catatan dari Pak Guru tadi ada Mas Dwi Harseno dan kawan-kawan tadi. Kemudian kelompok 2 ada Mas Imam dan kawan-kawan tadi. Kelompok 3 ada Mas Rudi dan kawan-kawan tadi. Nah, nanti bisa menyampaikan ya hasil dari diskusinya ya. Kalau yang Pak Guru kirim tadi, kelompok 1 ini tentang rukun khutbah ya. Mas Dwi Harjono tentang rukun khutbah, terus yang kedua Mas Imam ini tentang syarat khutbah. Kemudian yang Mas Rudi tadi tentang Rukun khutbah. contoh khutbah. Sudah? Rukun khutbah. Pak Guru. Nah, sudah ya udah, kalau sudah ini kita mulai saja. Mas Dwi Harjono tadi tentang rukun khutbah. Ya, Pak. Iya. Hasil diskusinya sudah Ya. dikerjakan dengan teman-teman ya.
Ya, Bisa disampaikan tentang rukun khutbah? ya Pak. Baca rukun khutbah ada baca hamdalah, baca sholawat, baca syahadat, wasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran, kemudian berdoa untuk kaum muslimin, Pak. Oke, betul sekali ya. Atau ada yang mau bertanya tentang hal ini? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada, berarti dianggap sudah cukup. Kemudian yang kelompoknya Mas Imam tentang apa tadi? Syarat khutbah, Pak. Syarat khutbah. Ada apa saja syarat khutbah tadi? Nggih, dari hasil diskusi yang kami lakukan, syarat-syarat khutbah kami temukan di berbagai macam sumber. Yang pertama adalah harus laki-laki, Pak. Berarti nggak Kemudian boleh. perempuan nggak tahu. Nggak boleh ya. Harus laki-laki secara fisik lah ya. Kemudian khutbah dapat didengar oleh seluruh jamaah. Terus kemudian khutbah berada di tempat pelaksanaan sholat Jumat, jadi tidak boleh sendiri-sendiri, Pak. Khutbahnya di masjid A, sholat Jumatnya di masjid B, jadi harus satu masjid. Kemudian khotib harus suci, Pak, dari hadas, ya, dari najis. Kemudian menutup auratnya, aurat laki-laki, auratnya, Pak. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Terus kemudian duduk di antara dua khutbah. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan terkait dengan hasil diskusi. Terima kasih, Pak. Oke, bagus sekali. Ada yang bertanya Pak Guru saya, Pak. Oh iya, siap, pasti Pak Guru sampai hafal ini. Mas Imam memang anak yang sangat aktif ini. Ya. Kemudian yang kelompok 3 ada yang mewakili, Mas Rudi. Iya Pak. Ya. Untuk contoh-contoh khotbah Pak, sesuai kita diskusi, ada khotbah Jumat, ada khotbah nikah, ada khotbah gerhana matahari, gerhana rembulan, Idul Fitri, Idul Adha, dan ada khotbah untuk pada saat haji di Arafah. Itu yang menjadi hasil diskusi kelompok kami, Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Iya, Pak Guru yakin semua sudah jelas ya terkait dengan materi khutbah ya. Jelas, Pak Guru. Dan untuk Jelas, Pak Guru. Untuk mengukur kejelasannya nanti Pak Guru sudah menyiapkan juga beberapa pertanyaan, silahkan nanti dikerjakan. Nah, pada link yang Pak Guru sampaikan lewat WA grup kelas, gak apa-apa ya? Siap, Pak Guru. Iya, baik, kalau gitu Ya, Pak Guru, siap. perlu dikasih waktu berapa menit? 5 menit cukup untuk mengerjakan? Ya, cukup, Pak Guru. Ya, Pak Guru, cukup. Oke. Baik, 5 menit sudah berlalu. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Sudah selesai, Pak Guru. Sudah selesai. Sudah, Pak Ini Guru. anak-anak untuk menguatkan hati kita bahwasanya pentingnya khutbah itu, maka mari kita baca bersama dulu Quran surat Ali Imran tadi ayat 110 bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Baik, sadaqallahul azim. Yang pada dasarnya anak-anakku, mari kita simpulkan bersama bahwasanya sebagaimana aktivitas pembahasan yang kita lakukan tadi, khutbah itu termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, secara otomatis
sholat Jumat menjadi tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya juga tidak sah. Nah, sungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupannya dengan ringkas tentunya, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan, maka hasilnya akan sangat bermanfaat. Itu saja pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru ya. Bisa kita tutup dengan doa bersama atau alhamdulillah saja bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.